Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru-guru anak saya semua TK di sini dan selama tinggal di sini, insya Allah empat-empatnya TK-nya di sini. Harus itu juga cara kita mendidik anak supaya porsinya sama, tidak berbeda. Kami kalau selama di sini, insya Allah TK-nya di sini, SD-nya di Mertosani. Jadi nanti insya Allah semua mondok harus sama. Ibu-ibu juga yang saya hormati, tidak asing deh kalau di masjid mesti ceramah terus Bu kalau Ramadan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu silaturahmi dalam acara pelepasan anak didik TK Aba Menaren Kotorono. Anak saya sekarang di sini dan sudah daftar kelas 1 di SD Mertosani. Seragamnya sudah datang. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini saya diminta oleh istri saya yang minta itu bukan sekolah. Disuruh ngisi ini loh. Padahal dari sekolah yang diminta ngisi istri saya. Terus istri saya minta saya untuk ngisi. Rahasia ini ibu-ibu. Bapak-bapak itu kalau diminta istrinya nggak berani nolak. Itu rahasia. Betul. Kalau di kampus sampai diciumi tangan sama mahasiswa-mahasiswi mau pulang. Kalau di rumah itu lalu capek-capek ngajar dari kampus datang ke rumah, tiba-tiba kata istri, "Kuy anakmu, ragelem adus si kono." Anakmu kuy, nggak ada harganya. Ya itulah rahasia. Baik Bapak Ibu, ibu-ibu semua, pada kesempatan ini kalau sesi nanti ada istri saya, berarti saya nggak akan ngomong begitu. Kami diminta untuk sharing pengalaman saja ya Bapak Ibu. Kalau teori Bapak Ibu, Bapak Ibu ya sudah kaya, prakteknya juga sudah kaya. Maka ini pengalaman kami saja. Kalau istilahnya di pendidikan tinggi best practice ya istilahnya. Pengalaman kami menumbuhkan minat baca anak. Beberapa dokumennya ada sehingga kami tampilkan di sini. Tentu hal yang tidak terhindarkan bagi kita. Kayaknya masih hidup bisa. Apa nggak usah? Ini sudah usah aja ya. Sudah cempreng kok suaranya. Suka kemana-mana ngomong. Nggak usah. Pengalaman kami ini ya tadi sudah saya sebutkan, ada beberapa dokumennya yang saya tunjukkan karena itu pengalaman. Mungkin bisa Bapak Ibu pertimbangkan. Karena masalah baca, menumbuhkan minat baca atau literasi ya, itu sesuatu yang tidak terhindarkan ya, kemanapun kita harus baca kan. Nyari toko Amanda ya harus baca, jangan masuk ke toko Amandi ya. Tujuannya mau ke pasar ngipik ya harus tahu pasar ngipik itu. Apalagi dalam konteks kehidupan sehari-hari, apalagi dalam konteks menumbuhkan generasi anak yang Bapak Ibu inginkan kan. Kita punya impian berbeda pasti tentang anak kita. Ada yang ingin anaknya jadi pilot. Itu betul achievement goal ya dalam bahasa motivasi. Anak kita harus ditumbuhkan sejak sekarang mau jadi apa. Hanya kadang orang tua memaksakan keinginannya ke anaknya ya, yang belum tentu anaknya mau. Wong anaknya inginnya jadi apa itu superhero, makanya itu tuh sekarang berubah. Nah tapi baca ini, membaca qiraah, reading itu sesuatu yang mutlak kita tumbuhkan sejak dini. Ada yang begini, kalau dikasih HP, wah sergap. Kalau disuruh baca tugas,
Sekarang ada terminologi istilah tugas ya anak-anak ya. Kata anak saya yang nomor 3, kok si AA Faza ya, kok Faza AA pegang HP? Kata ibunya, itu lagi ngerjain tugas. Terus anak saya yang nomor 3 yang belum sekolah itu memaknai tugas itu main HP. Suatu waktu, aku mau tugas, mana HP-nya? Kamu tugas apa? Belum sekolah. Setahun terakhir ini ada istilah tugas yang identik dengan HP. Iya ya. Ya, saya kan dua sisi toh. Satu sisi saya sebagai orang tua yang menghadapi pembelajaran daring ini. Satu sisi saya ngajar ke mahasiswa saya yang daring juga. Itu dua sisi itu. Mengalami itu dua-dua. Ada yang pusing begini? Ya, saya kira termasuk saya ya. Kadang-kadang anak disuruh baca tidak mudah. Karena situasi begini, dan betul bro ibu-ibu ya, kami dosen itu di kampus sepi sekali sekarang. Kangen banget mahasiswa. Dulu kalau banyak mahasiswa kadang jelek, kadang demo, ada yang berisik, ada yang wah bahasa sendiri-sendiri, cong wah. Ada kan banyak mahasiswa yang di deso-deso nggak tahu etika itu, ngobrol ya teriak-teriak. Sekarang ya Allah kangen sekali sama mahasiswa, apalagi sama mahasiswi ya. Nanti tidak akan ngomong itu. Ya. Nah ini dia, mungkin kita menghadapi persoalan yang sama. Maka Bapak Ibu, baik kita sebagai orang tua maupun sebagai anak harus tanamkan sejak dini bahwa membaca adalah jembatan ilmu. Ya, kita sudah jelas ya falsafahnya tentang ikro, bacalah. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu secara agama. Secara sains jelas membaca, ada yang bilang jendela ilmu, ada yang bilang ini. Kalau mahasiswa bilangnya membaca bikin ngantuk. Kalau nggak bisa tidur bacalah maka akan ngantuk. Tentu bukan itu nilai yang kita tanamkan ke anak. Membaca adalah jembatan ilmu. Kalau dihubungkan dengan cita-cita mereka, membaca adalah jalan untuk mencapai cita-cita itu. Yang jadi guru, yang jadi dosen. Karena bapaknya dosen, anak saya pengennya dosen kan. Dikira dosen banyak duitnya, padahal dosen malah sama saja dengan bapak ibu sekalian. Kalau anak saya kenapa pengen jadi dosen Bapak Ibu? Karena dia bilang sering naik pesawat. Sudah setahun saya nggak pergi kemana-mana. Insya Allah besok 5 Juli saya baru bisa ke Toraja karena pandemi ini. Padahal saya naik pesawat bukan bagian dari dosen toh. Itu hanya bagian dari ngamen saja itu. Ngamen kemana-mana. Bapak Ibu sekalian, atau Bapak Ibu-ibu ya, bukan Bapak Ibu. Ini yang harus kita tanamkan karena dalam psikologi kan gitulah, sikap motivasi ya dalam psikologi, orientasi itu penting sekali. Penting sekali. Membaca itu harus menjadi habit harus menjadi kebiasaan kita. Dan anak-anak kita. Nah, mungkin itulah masalahnya ya. Kenapa sulit itu? Karena kita hanya nyuruh anak baca, Bapak Ibu enggak. Ibu-ibu nonton sinetron. Ya tentu menanamkan nilai tapi kita sendiri tidak. Maka nanti di akhir ada refleksi Bapak Ibu dari saya tentang angka 10 nanti Desember. Ya, makanya ini pengalaman kami ya, saya istri kan, saya sehari-hari pegang buku, istri penulis. Jadi social learningnya itu sudah terbangun di rumah. Rumahnya kecil, nggak luas kayak rumahnya Bu Novi. Rumahnya kecil ya, baca di situ, makan di situ, nulis di situ. Jadi kelihatan aktivitas kami. Main HP kelihatan. Kok Umi main HP terus? Padahal dia bukan main HP, nulis. Itu pengalaman kami ya. Ya ikro ini jadi falsafah. Nah, kiat-kiat pengalaman kami Bapak Ibu, ibu-ibu, kok Bapak Ibu terus? Kayak di masjid. Ya ibu-ibu, ini dia pengalaman kami mungkin bisa dipertimbangkan. Yang pertama ini Bapak Ibu, menyiapkan buku anak-anak. Ada 2 rak. Ini rak ini bolak-balik. Di
Di sana diisi, sini diisi, karena nggak punya rak kecil nggih rumahnya, hanya 8x8. Di sebelah sini juga ada satu rak buku lagi. Menyiapkan buku-buku. Bapak, ibu-ibu semua, ini perlu Bapak, ibu-ibu mengalokasikan uangnya untuk beli buku yang bergambar, yang apa. Ini yang laser point saya sudah nggak dipakai sekarang, Bu. Setiap punya laser point pasti direbutan anak-anak. Untuk apa? Itu loh nak, nipu cicak. Cicak kan di atas, itu di merah, dikira makanan, toh dikejar cicak, digini. Dia beli laser point, pasti hilang. Nggak direbut. Dan sekarang sudah ngezoom terus, jadi nggak punya. Ini rak kami ini yang bagian bawah ini buku anak semua. Jadi banyak sekali buku anak. Yang tebal, yang bergambar. Tentu mereka harus bergambar. Nah itu yang harus kita siapkan. Terutama ibu-ibu mohon nggih, seperti ceramah-ceramah saya di masjid, mohon sediakan buku-buku terjemahan Al-Quran untuk anak kita, karena itu pedoman hidup kita. Buku-buku tentang Rasulullah, sahabat, itu penting sekali. Gak kenal loh anak-anak kita itu tentang sejarah Nabi, sejarah sahabat. Lebih kenal buku-buku itu superhero. Saya juga kenal, gak mengenalkan, tapi kok kenal sendiri, dari mana itu? Ini dari HP pasti ya. Nah kita harus menyiapkan buku anak-anak. Sekolah sudah ada di sekolah. Mungkin yang kurang di rumah mungkin saya nggak tahu, tidak survei rumah ibu-ibu. Nah sekali lagi ini best practice pengalaman kami. Kalau di Tegaledok, Bu, nggak mau kami disebut perumahan Tegaledok saja, karena itu nggak ada nama perumahannya, Kalau di Tegaledok ada perpustakaannya, kami di Cakruk. Perumahan bersama, walaupun sekarang nggak terawat. Dulu waktu saya ketua perumahannya terawat sekali, ada yang ngurus Bu Ulfa. Saya jadi ketua takmir, terus saya tidak jadi perumahan. Ada, masih sekarang masih banyak buku. Nah ibu-ibu mohon memprioritaskan buku sebagai bekal anak kita ya, untuk itu. Dan banyak buku gratis toh, bapak ibu bisa. Kemarin saya bimbingan KKN tahun ini, saya mungkin nanti tak kasih ibu ya. Ada daftar di Bitly itu Insan Madani, tempat buku saya terbit. Bisa ngajukan itu, Bu. Buku. Dapat besar sekardus. Saya bimbing 3 kelompok KKN sekarang semuanya dapat. Untuk taman bacaan di tempat. Itu bisa di ini. Ini dia penting sekali ini. Kita ingin anaknya baca tapi nggak ada buku kan, nanti baca HP. HP itu nggak baca, game. Oke, nah ini rak kami, ini rak yang kedua nih. Ini lulusan sini semua. Alina, sekarang kelas 6. Faza, insya Allah ini kalau nggak COVID saya sekolahkan sekarang, Bu. Karena masuk sekolah ya, karena COVID ini nanti dulu lah. Oke. Kedua, sebagai upaya kami, pengalaman, kami wajib baca Iqra Bapak Ibu setiap maghrib dan pagi. Bahkan itu syarat dapat uang jajan, dapat boleh main HP 1 jam 1 hari. Itu syarat. Harus Iqra dulu. Sekarang Faja ibu alhamdulillah sudah Al-Quran, sudah lulus, sudah Al-Quran, sudah dikasih hadiah, wah pokoknya sudah syukuran di warung pojok sekali, di Aldan sekali. Kami tukang jajan Bapak Ibu, jadi wah jajan aja kerjaannya, nggak punya tabungan, jajan. Ya. Ya sekali-kali nyenang ke anak. Alina itu ngomongnya gitu loh, kamu itu sekali-kali dari kemarin. Ya, wajib baca Iqra. Nah, itu wajib pokoknya, nggak dapat uang jajan, nggak dapat uang jajan 10.000, nggak bisa main HP. Harus Iqra, itu wajib. Nah ini dia. Yang kedua, ini pengalaman kami dan Bapak Ibu saya kira juga sama mempraktekannya.
Yang ketiga, sebelum COVID Bapak Ibu kami rutin ke perpustakaan daerah. Itu betul kami niatkan, bahkan ke toko buku nggih sebelumnya. Niatkan untuk mengenalkan buku. Walaupun ke sana kan cuma main toh, bawa pinjem buku, kartu anggota. Alina itu sudah kartu anggota, Umine sudah kartu anggota. Jadi ke sana terus rutin. Setelah itu kan perosotan di sini. Nggih, sambil main betul. Belajar sambil bermain. Rutin ke perpustakaan daerah. Mungkin di sini kata istri bisa pinjam ke Ipusnas Bapak Ibu, mohon tanya istri saya. Pinjam secara soft file gitu, tapi setelah itu dikembalikan, saya nggak tahu tekniknya kayak mana. Kalau beli kan sekali pakai, kami pikirannya dulu ya, padahal ada adiknya sebenarnya, tapi supaya tidak beli kami sering ke perpusnas. Ini waktu kecil Fajar juga ini ke perpustakaan terus. Saya jemput di sini terus ke perpustakaan, saya absen ke kampus dulu, waktu sering hak wajib absen itu. Makanya masih pakai baju seragam. Ke perpustakaan. Wah, di situ kan seneng anak-anak tuh, ada es krim yang jualan tuh, ada kantin, wah bakso semua di situ. Ini makannya di belakang ini sambil perosotan ini. Sini. Ini ada ini 2018 nih dokumennya. Ini 2018 juga. Oh, ini Aja masih unyu-unyu ini Faza. Alina. Nah, ini juga waktu masih kecil. Ya, ini alhamdulillah dokumennya ketemu kemarin. Cari-cari. Ini Faza masih kecil, Alina juga masih kecil. Sebelum sekolah Faza sudah sana, sudah biasa. Sana bisa main puzzle apa. Oke. Nah, ini dia yang ke sekian. Yang keempat, kunjungan ke toko buku. Ya, ini cara kami ya Bapak Ibu, nggak harus sama. Karena sambil ke kampus, sering juga bawa anak saya ke kampus gitu. Karena pengen internetan, YouTubean gratis. Tapi sambil mampir ke toko. Dan istri memang dulu kerja di toko buku, di penerbit buku Bapak Ibu, istri saya. Ketika SMA terbit novel, kemudian kerja sebelum kuliah. Nah, sebelum sempat kuliah sudah dilamar saya, jadi sewaktu punya anak satu saya tawar itu, Ibu, mau kuliah enggak? Saya bilang enggak katanya. Ya udah. Tapi enggak gitu, nolaknya itu. Malu kok punya istri enggak kuliah. Wah, malah jadi panjang maksudnya. Wes ora usah ditawarin meneh. Udah. Enggak bilang iya, tidak, tapi malah gitu. Nah, ini kunjungan ke toko buku, ya. Lalu, ini ke toko buku. Ini masih di perpus, kayaknya ada toko buku yang mana, ya. Dulu sering ke Gramedia yang sana, yang dekat, okay. Gramedia yang sekarang tinggi sekali, ya Bu. Yang barat Bethesda. Kemudian Gramedia di Amplas. Kemudian yang paling sering Sosial Agensi karena dekat kampus. Oke, kalau itu beli. Dan bentuknya hadiah biasanya. Itu keempat Bapak Ibu pengalaman kami, nggih. Yang kelima, membacakan buku ketika anak belum bisa baca sebelum tidur. Sering minta dibacakan, ada buku Haji apa itu, nggih, sampai hafal anak itu. Dibacakan. Nah, ini ke toko buku kayaknya ini. Salah gambar. Nah, membacakan buku. Yang nomor 3 sekarang, saya anaknya 4 Bu, banyak. Nggih, produktif. Ini bacakan buku. Karena belum bisa baca, maka kita bacakan sebelum tidur. Seringnya sebelum tidur ya. Kenapa minta dibacakan anak itu? Dan juga sebelum tidur. Ini Bapak Ibu yang makanya ya harus ada buku di rumah ya, 1-2. Kalau enggak pinjem ke saya boleh kayaknya Bu, boleh. Asal dikembaliin ya. Jangan kayak mahasiswa itu pinjem setelah lulus hilang. Wah. Saya pelit sekarang buku itu ke mahasiswa. Enggak mau saya bilang. Kopi aja, saya taruh di perpustakaan. Pengalaman sering banget. Enggak apa, saya kembalikan. Setelah lulus, mana? Ya, membacakan buku ya. Yang ini sesuatu yang sering kami lakukan dengan istri ya.
Sehingga anak sering kami minta baca tulisan-tulisan yang terlewati, toko apa, bakso. Baca itu lancar. Bakso. Mungkin belum tercover di sini. Kami juga selain Iqra itu ibu-ibu apa yang buku sejenis Iqra niku Bu, hijau, bacalah apa itu? 2 jilid itu. Persis Iqra. Ibu baca, strip ca. Itu istri saya pakai itu. 2 jilid itu kan. Lupa saya nggak fotokan. Ada itu mempercepat baca itu. Karena ini levelnya TK gitu. Persis Iqra itu metodenya. Tapi pakai huruf itu baca, ibu. Itu mempercepat sekali. Ya buku apa itu ya? Istri saya nanti saya tanya. Nanti saya bawa apa ya? Dan itu bikin cepat sekali. Kalau ada tetangga bilang, iyalah pintar anaknya dosen. Istri saya paling marah. Oh, yang ngajari istri saya setiap hari. Anak dosen, aku yang ngajari. Ya, itu nggih. Nah, ini berarti di sini. Benar buku itu. Lupa saya nggak ini. Nah ini Bapak Ibu diminta baca tulisan-tulisan yang terlewati. Kami tukang jajan Bapak Ibu. Kalau akhir pekan itu pasti keluar Sabtu pagi lah soto. Mana soto yang belum kami beli? Kayaknya susah. Sehingga kalau ada soto yang lewat itu Bu Novi itu nggak mau karena sudah tahu rasa-rasa di mana-mana ya soto ke perumahan itu pagi kuntang-kuntung itu nggak mau, nggak enak gitu. Wah. Udah tahu rasa di mana-mana itu. Favoritnya soto Mbah Odah. Oke, ini dia. Yang ketujuh reward. Ya, memberi hadiah ya, baik verbal apapun yang dilakukan anak-anak, pastikan Bapak Ibu bilang hebat, keren, pintar. Gambar apa, nulis apa, pastikan itu. Secara psikologis itu yang akan menanamkan ke dia kepercayaan diri, kesadaran diri, self awareness, kepercayaan diri. Pastikan Ibu, nulis apapun, baca apapun, jangan bilang salah dulu, puji dulu, verbal, secara verbal, puji dulu, keren, wah bagus sekali, pintar. Malah Faza itu sekarang Bu, kalau gambar apa kami bilang, wah keren sekali, malah dia jawab sendiri, apa jelek gini, oh bagus. Belum selesai oh bilang bagus. Tapi itulah cara kami ke anak-anak kami menumbuhkan kepercayaan diri, penghargaan ya. Selalu kita sampai ya ini jangan ditiru. Apapun kami kasih hadiah Bapak Ibu. Mainan lah, mainannya sak tumpuk gitu. Itu jangan ditiru. Uang. Lulus Iqra itu uang 50.000, mainan 50.000, ke warung makan 2 kali. Tapi itulah kami ingin menghargai. Ya, saya bandingkan saya dulu lah. Saya dulu TK itu belum bisa baca selancar anak saya. Itu bandingannya di kampung ya. Kalau Qur'annya ya mungkin saya menang lah karena dulu kita di kampung kan di masjid ya, di musola ya, dari asar sampai isya nggak pulang. Mandi asar ke masjid sama ustadz ngaji sampai. Nah, sekarang kan nggak gitu. Nah ini penting Bapak Ibu memberi hadiah baik secara verbal maupun materi. Yang secara verbal itu sangat penting sekali karena nggak bayar ya. Itu dia. Nah ini karya-karya anak kami tadi udah saya kasih Ibu Kepala Sekolah Alina bukunya yang ditulis sendiri ini Ibu. Kalau yang ditulis bareng ini, kalau ini sudah step berikutnya bukan baca tapi menulis. Setelah baca langkah selanjutnya apa? Menulis. Nah ini Alina sudah terbit buku yang pertama itu sudah habis kayaknya kemarin nyetak berapa. Itu yang narasi pelangi bareng-bareng sama teman-temannya lomba kalau nggak salah yang lolos diterbitkan. Nah ini Faza juga sudah sejak TK ini TK Abang Alaren sudah berkarya di majalah apa Bobo kalau nggak salah. Alina juga ini masih TK dulu. Ini buku-buku Alina juga. Oke.
Ini kemarin juara 1 Ibu, murid Ibu ini lulus alumni. Juara 1 penulisan puisi tingkat sekolah jenjang SD sederajat. Kemudian ini sertifikat dari Kemendikbud sebagai apa ini, sayembara mendongeng. Ada YouTube-nya di SD Muhammadiyah. Sudah. Itu yang bisa disampaikan pengalaman kami Bapak Ibu, Ibu-ibu semua. Kalau cocok dipertimbangkan. Ini yang terakhir penutup. Untuk jadi 10 itu jumlahnya bisa 10 tambah 0 ya. Betul ya? Bisa 9 tambah 1, 8 tambah 2, 7 tambah 3, 6 tambah 4, 5 tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk bisa 10 itu bisa pakai, belum yang kurang-kurang. Ini yang tambah. Bisa pakai 6 cara. Artinya tujuan kita 10, tujuan kita ingin menumbuhkan minat baca kepada anak-anak tersayang kita sejak kecil. Caranya bisa pakai cara pertama, bisa pakai cara saya, bisa pakai cara ibu-ibu sekalian. Banyak cara untuk mencapai bahasa sekolah itu, kompetensi untuk siswa. Anak-anak kita bisa minat bacanya meninggi gitu ya, meningkat gitu. Syawal meningkat. Cara saya seperti ini tidak harus menjadi cara ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu mungkin punya cara yang lain. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada yang bertanya, kami sangat senang akan bisa menjawabnya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Roni Ismail. Demikian tadi pemaparan materi tentang giat menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Barangkali